Dalam perkembangan yang mengguncang kawasan Timur Tengah, serangan militer berskala besar dilaporkan telah menghancurkan salah satu wilayah komando strategis Israel. Operasi ini terjadi pada dini hari tadi, menimbulkan kepanikan luas di Tel Aviv dan sekitarnya. Sumber intelijen menyebutkan ledakan dahsyat terdengar hingga beberapa kilometer, disusul oleh kepulan asap tebal yang membubung dari pusat komando militer. Menurut laporan awal, serangan tersebut dilancarkan dengan presisi tinggi, menargetkan fasilitas-fasilitas vital yang sebelumnya dianggap aman dan terlindungi. Akibatnya, sejumlah besar sistem pertahanan kritis dilaporkan lumpuh, sementara komunikasi internal militer terganggu. Pihak berwenang setempat langsung menutup akses ke wilayah terdampak, memicu spekulasi internasional dan alarm tinggi di kalangan sekutu Israel. Saksi mata di sekitar lokasi melaporkan suara ledakan beruntun dan kendaraan militer yang bergerak cepat, sementara media sosial dipenuhi video amatir yang menunjukkan kehancuran dan kepanikan warga sipil. Meskipun korban jiwa masih dalam tahap verifikasi, sumber intelijen menyatakan dampak fisik dari serangan ini jauh lebih luas daripada yang diperkirakan sebelumnya. Serangan mendadak ini disebut-sebut sebagai bagian dari eskalasi geopolitik yang melibatkan kekuatan internasional, menimbulkan pertanyaan serius tentang keamanan regional dan potensi konflik lebih luas. Analisis awal oleh para ahli militer menunjukkan bahwa metode operasi ini menunjukkan kemampuan teknis dan intelijen tingkat tinggi yang sebelumnya tidak diperkirakan mampu dilakukan oleh pihak luar wilayah Israel. Sementara pemerintah Israel belum merilis pernyataan resmi, tekanan diplomatik dari komunitas internasional sudah mulai muncul. Para pemimpin dunia mengamati dengan cermat setiap perkembangan terbaru, sementara spekulasi mengenai pihak-pihak yang terlibat dan motif di balik serangan ini terus meningkat. Wilayah Tel Aviv yang biasanya ramai kini berubah menjadi zona krisis, dengan evakuasi terbatas di beberapa sektor dan penegakan jam malam. Pihak keamanan menegaskan bahwa langkah-langkah darurat ini diterapkan untuk melindungi warga sipil dari potensi ancaman lanjutan. Perkembangan terbaru akan kami laporkan secara eksklusif dengan konfirmasi dari sumber resmi dan saksi mata, karena serangan ini diperkirakan akan memiliki dampak jangka panjang terhadap dinamika politik dan militer di kawasan tersebut. Dunia internasional langsung bereaksi terhadap serangan mendadak yang menargetkan wilayah komando militer Israel. Dewan Keamanan PBB mengadakan sesi darurat, sementara sejumlah negara besar mengeluarkan pernyataan resmi yang menuntut penjelasan dan menekankan pentingnya stabilitas regional. Beberapa negara menyebut serangan ini sebagai eskalasi yang sangat mengkhawatirkan dan menyerukan agar semua pihak menahan diri, menghindari konflik yang lebih luas. Para analis militer menyoroti kecepatan dan presisi serangan ini. Sumber intelijen independen menyebutkan bahwa target-target yang dihancurkan meliputi pusat komando elektronik, gudang amunisi strategis, dan sistem pertahanan udara yang selama ini dianggap paling aman. Menurut para pakar, serangan ini bukan hanya menunjukkan kemampuan teknis yang tinggi, tetapi juga informasi intelijen yang sangat rinci tentang operasi militer Israel. Sementara itu, pemerintah Israel dilaporkan mengerahkan pasukan cadangan ke wilayah-wilayah strategis lainnya, memperkuat pertahanan udara, dan meningkatkan patroli di perbatasan. Spekulasi tentang pihak yang bertanggung jawab masih berkembang, dengan beberapa analis menekankan kemungkinan keterlibatan dukungan dari kekuatan eksternal yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Di tengah situasi ini, Palestina dikabarkan menyambut serangan tersebut sebagai bentuk tekanan terhadap Israel, meskipun pernyataan resmi dari kelompok-kelompok di wilayah itu lebih berhati-hati. Media internasional memperlihatkan peta strategis dan analisis potensi dampak jangka panjang dari serangan ini terhadap keseimbangan kekuatan regional. Ekonomi kawasan juga merasakan efek dari serangan ini. Pasar saham regional mengalami gejolak, harga minyak melonjak, dan investor internasional menunjukkan kekhawatiran atas ketidakpastian politik dan keamanan. Para ahli geopolitik menekankan bahwa insiden semacam ini dapat memicu reaksi berantai, termasuk kemungkinan sanksi diplomatik, peningkatan kerjasama militer antar negara, atau eskalasi lebih lanjut di wilayah Timur Tengah. Saksi dan analis sepakat bahwa serangan ini menandai perubahan dramatis dalam dinamika militer dan politik di kawasan. Langkah-langkah mitigasi dan evaluasi keamanan kini menjadi prioritas utama bagi Israel, sementara komunitas internasional terus mengamati setiap perkembangan.
Setiap langkah yang diambil dalam beberapa jam dan hari mendatang diyakini akan menentukan arah krisis dan potensi konflik lebih luas. Di dalam negeri Israel, serangan yang menghancurkan wilayah komando militer memicu kepanikan dan kekhawatiran luas. Warga sipil di Tel Aviv dan sekitarnya melaporkan suara ledakan beruntun, gempa ringan akibat detonasi, dan kepulan asap hitam yang menyelimuti langit pagi. Beberapa daerah melaporkan pemadaman listrik sementara, gangguan komunikasi, serta keterbatasan akses transportasi akibat penutupan jalan darurat oleh militer. Pihak berwenang mengeluarkan peringatan keamanan melalui berbagai saluran resmi, meminta warga untuk tetap berada di rumah dan menghindari area terdampak. Evakuasi terbatas dilakukan di sejumlah kawasan, terutama di sekitar instalasi militer dan fasilitas kritis. Rumah sakit darurat dilaporkan kewalahan menangani korban luka-luka, sementara ambulans dan pasukan keamanan berupaya mengevakuasi warga dari daerah rawan. Korban jiwa dan cedera masih dalam proses verifikasi, namun sumber intelijen menyebutkan angka awal yang cukup signifikan, termasuk personel militer dan beberapa warga sipil. Pemerintah lokal belum merilis data resmi, memicu spekulasi di media sosial yang tersebar luas. Video amatir yang beredar memperlihatkan kehancuran bangunan, reruntuhan, dan warga yang panik, menimbulkan kegelisahan tambahan di kalangan masyarakat. Di sisi politik, pemimpin Israel menekankan kesiapan negara menghadapi setiap kemungkinan eskalasi. Pernyataan resmi menyerukan ketenangan, tetapi nada peringatan jelas terdengar, menegaskan bahwa respons militer terhadap serangan ini akan tegas dan terukur. Anggota parlemen dan pejabat tinggi militer melakukan rapat darurat untuk menilai strategi keamanan nasional dan langkah-langkah mitigasi lebih lanjut. Sementara itu, masyarakat internasional mengamati dampak sosial dan psikologis dari serangan ini. Organisasi kemanusiaan mengeluarkan peringatan tentang potensi krisis pengungsi internal dan menyerukan bantuan darurat bagi warga yang terdampak. Analisis media menunjukkan bahwa serangan ini tidak hanya menimbulkan kerusakan fisik, tetapi juga mengguncangkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pertahanan dan keamanan nasional. Di tengah kekacauan, warga Israel menunjukkan berbagai respons. Sebagian memilih berlindung di rumah, sebagian lain ikut membantu evakuasi atau mendokumentasikan kejadian untuk media dan laporan internasional. Kepanikan, ketakutan, sekaligus solidaritas menjadi gambaran nyata dari krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di wilayah tersebut. Setelah serangan besar-besaran yang menghancurkan wilayah komando militer Israel, perhatian dunia kini tertuju pada kemungkinan eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Para analis menekankan bahwa langkah balasan militer dari Israel hampir pasti akan terjadi, tetapi intensitas dan targetnya masih menjadi pertanyaan utama. Sumber intelijen menyebutkan peningkatan aktivitas militer di perbatasan dan mobilisasi pasukan cadangan sebagai tanda kesiapan untuk operasi lanjutan. Di arena diplomatik, tekanan internasional semakin meningkat. Negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan anggota Dewan Keamanan PBB menyerukan dialog darurat dan penahanan diri mengingat risiko konflik yang lebih luas. Beberapa diplomat memperingatkan bahwa setiap respons militer yang tidak terkendali bisa memicu reaksi berantai, melibatkan negara-negara tetangga, dan mempengaruhi stabilitas energi serta perdagangan global. Sementara itu, media internasional menyoroti kemungkinan implikasi geopolitik jangka panjang. Serangan ini diyakini akan mengubah strategi pertahanan Israel, mendorong peningkatan kerjasama intelijen dengan sekutu regional, dan memicu pergeseran aliansi politik di kawasan. Beberapa analis bahkan menekankan bahwa insiden ini bisa menjadi titik balik dalam dinamika konflik Palestina-Israel dengan tekanan internasional yang lebih besar terhadap Israel. Kekuatan militer yang diduga bertanggung jawab untuk serangan ini tetap anonim, namun beberapa pihak spekulatif menyebut adanya dukungan strategis dari kekuatan internasional yang ingin menekan posisi Israel. Hal ini memicu diskusi serius di kalangan pakar militer dan politik tentang bagaimana konflik ini bisa berkembang menjadi konfrontasi berskala lebih luas atau perang proksi yang melibatkan beberapa negara sekaligus.
Di tingkat lokal, warga Israel menghadapi ketidakpastian tinggi, evakuasi terbatas, peringatan keamanan, dan gangguan layanan publik menciptakan tekanan psikologis yang signifikan. Pemerintah menekankan pentingnya ketenangan, sementara masyarakat sipil mencoba menyesuaikan diri dengan situasi krisis yang terus berkembang. Para diplomat, analis militer, dan pemimpin dunia terus mengamati setiap langkah kedua belah pihak. Pilihan yang diambil dalam 24 hingga 72 jam ke depan diyakini akan menentukan arah krisis, baik menuju penyelesaian diplomatik yang terkendali maupun eskalasi militer yang lebih besar. Dengan dunia internasional dalam posisi waspada maksimum, babak baru dalam konflik ini tampaknya akan menentukan masa depan keamanan dan politik regional untuk waktu yang lama.